Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini saya dari kelompok 11. Saya Fadil Farisi dan teman saya Cindy Yuliana Harahap yang akan membuat tutorial langkah-langkah menyusun laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan menggunakan Map Accounting. Nah, yang pertama itu langkah-langkah menyusun laporan keuangan. Nah, sebelum memasuki langkah-langkah menyajikan laporan keuangan, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu di mana laporan keuangan yang dibutuhkan ketika mengerjakan aplikasi Map itu, yaitu ada 8. Yang pertama general umum atau jurnal umum, yang kedua ada jurnal penjualan, yang ketiga ada jurnal pembelian, yang keempat ada jurnal penerimaan kas, yang kelima ada cash distribution atau jurnal pengeluaran kas, yang keenam ada profit and loss atau laporan laba rugi, yang ketujuh ada standar balance sheet atau neraca, yang ke-8 ada statement of cash flow atau arus kas. Nah, baik, kita langsung membuat langkah-langkah menyusun laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan. Yang pertama ada general umum. Nah, general umum untuk memasuki data transaksi yang dimasukkan dalam jurnal umum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penerimaan kas selain dari pelanggan dan pemasok, dan yang kedua pengeluaran kas untuk biaya operasional. Kita yang pertama dulu, yaitu penerimaan kas selain dari pelanggan dan pemasok. Nah, contoh dari transaksi ini adalah penerimaan setoran modal dari pemilik, penjual aktiva tetap, perolehan bunga bank, dan perolehan peminjaman dari pihak ketiga. Nah, caranya yang pertama klik menu banking, lalu klik receive money. Nah, habis itu masukkan data yang sudah diberikan. Lalu jika sudah memasukkan data yang sudah diberikan, kita tinggal klik record. Nah, seperti itu. Lalu kita ke yang kedua, yaitu pengeluaran kas untuk biaya operasional. Nah, contoh transaksi ini seperti pembayaran biaya operasional, pembayaran utang selain utang dagang seperti utang biaya, dan pembelian aktiva tunai. Nah, caranya yaitu masih di menu banking, lalu klik spend money. Nah, ini juga sama, masukkan data yang diberikan. Habis itu klik record. Nah, dari contoh kasus di atas, hasil dari memasukkan data transaksi perusahaan menyajikan laporan jurnal umum dapat dilakukan dari mengklik panel report, lalu kita klik akun. Nah, di sini klik general jurnal. Nah, nanti akan muncul pop-up dan menukar periode tanggalnya. Lalu jika sudah menentukan periode tanggal, habis itu klik display, dan lalu keluar tampilan jurnal umum. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy Yuliana Harahap. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cindy. Lalu langkah-langkah yang oleh Fadli jurnal atau jurnal penjualan. Jadi untuk memasuki data transaksi yang dimasukkan dalam jurnal penjualan itu ada 2 jenis. Yang pertama ada enter sales, yang kedua ada receive payments. Nah, yang pertama enter sales, yang dimana fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, cash, dan mencatat retur penjualan. Transaksi ini dicatat dari yang pertama itu klik modul sales, lalu klik enter sales. Setelah itu kita isi sesuai data yang diberikan, lalu klik record. Lalu yang kedua, receive payments, yang dimana fitur ini digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang dilakukan secara kredit.
Nah, transaksi ini dicatat dari yang pertama kita klik modul sales juga, lalu kita klik receive payments. Setelah itu kita isi sesuai data yang diberikan, lalu kita klik juga record. Nah, dari contoh kasus di atas, hasil dari memasukkan data transaksi perusahaan ini menyajikan laporan penjualan dapat dilakukan dari panel reports. Kita klik yang sales. Setelah itu, kita klik activity. Nah, lalu kita tentukan periode tanggal. Lalu kita klik yang display. Setelah itu akan membuat tampilan digital. Yang ketiga, ada forecast and payable journal atau jurnal pembelian. Untuk memasuki data transaksi yang digunakan dalam jurnal penjualan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada enter forecast, yang kedua pay bills. Yang pertama akan untuk klik modul forecast. Setelah itu kita klik yang kita isi data. Lalu yang kedua itu jenis pay bills, di mana jenis ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang. Lalu sudah diklik pay bills, kita isi sesuai data yang diberikan, lalu kita klik report. Lalu masuk yang ketiga yaitu cash receipt atau jurnal penerimaan kas. Nah, transaksi penerimaan kas dan bank dari mayor dibagi menjadi dua jenis, yaitu penerimaan kas dari pembayaran piutang pelanggan. Contoh transaksi ini adalah perusahaan penerimaan pembayaran dari pelanggan atas sisa piutang. Transaksi ini dicatat dari klik menu sales, lalu receipt payment. Nah, yang kedua, pengambilan pembayaran supplier. Contoh dari transaksi ini adalah perusahaan menerima kembali pembayaran dari supplier dikarenakan perusahaan memperoleh diskon pembelian dari supplier. Transaksi ini catat melalui klik menu purchase, lalu purchase register, habis itu returns and rebate, nanti itu receive refund. Nah, seperti itu. Nah, dari contoh kasus di atas, hasil dari memasukkan data transaksi perusahaan menyajikan laporan bank dapat dilakukan dari panel report, lalu klik banking, habis itu klik header transaksi jurnal, lalu cash receipt. Nah, nanti tentukan periode tanggalnya,
Lalu display dan lalu keluar tampilan jurnal lalu habis display akan keluar jurnal penerimaan kas. Nah, yang kelima ada cash disbursement atau jurnal pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas dan Bank di Mayop dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran kas untuk membayar utang ke supplier dan pengeluaran kas untuk membayar pelanggan. Nah, kita yang pertama dulu yaitu pengeluaran kas untuk membayar utang ke supplier. Contoh transaksi pembayaran utang untuk transaksi ini masukkan melalui klik menu purchase, lalu pay bills. Nah, nanti di sini ada ya. Yang kedua, kita masuk ke pengeluaran kas untuk membayar pelanggan. Transaksi ini dilakukan jika memang terjadi retur penjualan tunai atau pemberian diskon kepada pelanggan. Nah, untuk mencatat transaksi ini dimasukkan dari klik menu sales, lalu ke kredit, sales kredit. Menyajikan laporan bank dapat dilakukan dari klik panel report, lalu klik banking. Di sini kita klik header transaksi jurnal atau klik cash disbursement. Kita cari transaksi jurnal dulu. Nah, lalu ini pilih cash disbursement. Nah, di sini akan kita tentukan periode tanggalnya. Lalu habis itu kalau udah tentukan periode tanggal, kita bisa klik display. Nah, nanti akan keluar tampilan jurnal pengeluaran kas. Seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan kembali oleh Cindy. Lalu selanjutnya itu profit and loss atau laporan laba rugi. Menyajikan laporan rugi laba ini dapat dilakukan langkah-langkah. Yang pertama kita klik reports pada menu baris. Kita klik report. Kemudian kita klik index to reports. Nah, setelah muncul, maka jendela index to reports itu ditampilkan. Lalu yang kedua itu klik tabulasi account yang berada di bagian atas jendela index to report. Nah, setelah itu akan ditampilkan sederetan daftar transaksi yang berhubungan akun. Lalu yang ketiga, kita cari dan klik profit and loss accrual yang terdapat dalam kelompok profit and loss. Lalu kita klik tombol customs. Kita klik customs. Di bagian bawah jendela index to report, lalu jendela report customization, profit and loss accrual ditampilkan. Nah, setelah itu kita pilih periode laporan laba rugi yang ingin ditampilkan. Misalkan pilih Januari pada field selected. Januari. Periode untuk menampilkan laporan laba rugi bulan Januari. Tetapkan akhir periode pada field as of, ketik. Itu kita ketik 1 Januari 2019. Kita ketik 1 Januari 2019 pada field as of untuk melihat laba rugi sampai tanggal 1 Januari 2006. Nah, setelah itu kita pilih this year's atau VY 2019 pada field financial year untuk menampilkan laporan laba rugi
untuk menampilkan laporan laba yang terjadi sampai 1 Januari 2019. FY-nya 2019 dulu bisa nggak? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setelah itu kita klik display. Nah, setelah kita mengklik display itu nanti akan menampilkan laporan laba rugi. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh itu adalah standard balance sheet atau neraca, di mana menyajikan laporan neraca dapat dilakukan langkah-langkah. Yang pertama itu kita klik report pada menu baris, kemudian kita klik index to report, maka jendela index to report ditampilkan. Lalu yang kedua, kita klik tabulasi account yang berada di bagian atas jendela index to report, lalu ditampilkan sederetan daftar transaksi yang berhubungan dengan akun. Nah, yang ketiga, kita cari dan standar balance sheet yang terdapat dalam kelompok. Kita klik yang standar balance sheet. Setelah kita klik standar balance sheet, itu kita klik tombol customize. Nah, setelah itu di bagian setelah itu standar balance sheet ditampilkan dan kita tentukan periode tanggal. Nah, habis itu kita klik display untuk menampilkan laporan neraca. Nah, langkah selanjutnya yang ke-8 itu statement of cash flow atau arus kas. Menyajikan laporan arus kas ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama itu kita klik panel reports. Setelah itu kita klik yang banking. Setelah itu kita klik yang header request and deposit. Nah, setelah itu kita klik statement of cash flow. Nah, kita klik yang customize dan lalu akan keluar tampilan jurnal statement of cash flow atau arus kas. Nah, itu saja mungkin dari kelompok kami terkait cara membuat langkah-langkah menyusun laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan menggunakan Mayop Accounting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.